Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Davi Faldur Rahman dengan NIM 202024100369 dari kelas MBKM. Saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu prinsip mudharabah. Mudharabah itu secara bahasa artinya memperdagangkan harta orang dengan ketentuan. Dia mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan tersebut. Nah, di sini melibatkan dua belah pihak. Pihak pertama itu adalah sohibul mal, pihak kedua adalah mudharib. Sohibul mal itu menyediakan seluruh modal usahanya, itu 100% dari sohibul mal. Nah, mudharib itu hanya mengelola keuangan tersebut. Jadi modal tersebut nanti diberikan kepada mudharib yang nanti akan dikelola untuk mendapatkan laba. Untuk menjelaskan skema tadi, di sini ada skema bagan ya. Yang pertama itu ada sohibul mal, itu menyediakan 100% modal usaha yang nantinya akan diberikan kepada mudharib untuk dikelola. Mudharib itu hanya menyediakan skillnya saja, skill untuk mengelola keuangan tersebut akan menjadi laba. Nah, sebelumnya itu akan terjadi akad atau ijab kabul dulu. Sohibul mal itu akan bertemu dengan mudharib, akan membicarakan ketentuan-ketentuannya, terus aturan-aturannya, penyerahan modalnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk ketentuannya itu bisa berupa kayak pembagian labanya seperti apa, keuntungannya seperti apa, proses seperti apa, itu ada di akad atau ijab kabul. Ketika akad ini sudah disepakati, barulah di situ modal diberikan, langsung dieksekusi ke dalam kegiatan usaha. Nah, dari usaha ini keseluruhan proses itu dilakukan oleh mudharib yang melakukan kegiatan usahanya. Nah, sohibul mal itu hanya mengawasi saja, mengawasi kegiatan usahanya seperti apa. Ketika mengalami kegagalan atau kerugian, itu yang menanggung adalah sohibul mal. Sohibul mal itu menanggung seluruh kerugian yang dialami oleh mudharib, selama dengan catatan selama itu bukan kelalaian dari mudharib, seperti itu. Nah, ketika misalnya sudah kesepakatan 3 tahun selesai mendapatkan laba, nah dari laba tersebut dibagilah 70% untuk sohibul mal, 30% untuk mudharib. Nah, ketika sudah dibagi, mungkin kegiatan usahanya ini lancar nih, bisa 3 tahun lagi. Nah, di situ nanti ada akad lagi. Misalkan udah sohibul mal itu punya modal lagi. Modal nanti diputar lagi ke akad, melakukan pertemuan lagi dengan mudharib yang nanti dilanjutkan usahanya selama 3 tahun lagi misal. Nah, untuk penerapannya itu ada 2 penerapan dalam perbankan syariah dan penerapan dalam sehari-hari. Penerapan dalam perbankan syariah itu seperti contohnya adalah pengajuan KPR kepada perbankan syariah. Di situ yang pertama ada akad dulu kan, akad dalam perbankan syariah. Misalkan kita ingin membeli rumah di sini, developernya ini. Nah, dari bank itu dijelaskan untuk ketentuannya seperti apa, akadnya seperti apa, dan lain sebagainya. Untuk caranya itu, kalau perbedaan perbankan syariah dengan konvensional adalah perbankan syariah itu dengan akad jual beli, sedangkan konvensional itu adalah dengan kredit atau dengan bunga, gitu, cicilan dengan bunga. Nah, seperti apa contohnya? Itu ketika ketika sudah jadi kesepakatan, bank itu membeli rumah kepada developer. Nah, dari developer tersebut akan dijual kepada bank. Jadi misalkan bank membeli 500.000 dari developer yang kita ingin beli. Bank sudah membeli, sudah sah. Lalu bank ini akan menjual rumahnya itu kepada kita. Misalkan dijual itu ditambah ada 200 juta, jadi 700 juta. Nah, ketika sudah sepakat, dari 200 juta itu tidak ada dari 700 juta itu selama misalnya 20 tahun itu tidak ada kenaikan bunga. Jadi bunga tetap, misalnya sebulan itu 2 juta ya berarti per bulan 2 juta seperti itu. Nah, contoh penerapan sehari-hari itu seperti menitipkan anak hewan ternak. Misalnya ada sohibul mal itu memberikan sapi itu dijual, dibesarkan, terus ketika sudah besar dijual, dibagi hasilnya seperti itu. Nah, mengapa sistem mudharabah itu sudah diterapkan di Indonesia? Karena yang pertama, pondasi utama itu adalah kepercayaan. Sedangkan kepercayaan itu sudah didapatkan di Indonesia seperti itu. Nah, mungkin seperti itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.